Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, amma ba'd. Sobat bintang kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Terdapat sebuah bagian yang terpenting pada setiap amalan, yang apabila bagian ini hilang dari amal ibadah tersebut, maka amal ibadah tersebut akan tertolak dan tidak diterima. Bagian tersebut adalah niat. Oleh karenanya pembahasan niat ini para ulama mencantumkannya pada urutan nomor pertama, seperti di dalam kitab hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Al-Imam An-Nawawi mencantumkan pada hadis yang pertama hadis innamal a'malu binniyat. Kenapa harus hadis ini? Karena mereka pun para ulama sebagai manusia biasa ingin sekali menjaga keikhlasan hatinya. Ketika mereka menyusun karya tulis, mereka benar-benar menata hatinya ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hal ini pun membuahkan bagaimana kitab hadis Arba'in Nawawi ini diterima oleh di setiap kalangan dalam setiap lapisan masyarakat. Ini menandakan bagaimana ikhlasnya para penulis kitab tersebut hingga kemudian buku-buku karya tulis mereka diterima di tengah-tengah umat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Termasuk juga dalam ibadah puasa hendaknya kita niatkan. Dan yang kedua, kita niatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak karena ingin materi-materi duniawi. Maka amalan yang diikhlaskan seperti ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian siapakah di antara kalian yang amalannya yang paling ahsan, yang amalannya yang paling baik. Al-Fudail bin Iyad menjelaskan bahwasannya amalan yang paling baik adalah amalan yang memenuhi dua syarat tersebut. Yang pertama ikhlas karena Allah, yang kedua adalah sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam ibadah puasa wajib, kita diwajibkan untuk meniatkan puasa tersebut pada malam hari sebelum terbit fajar. Paling akhir kita bisa niatkan ketika kita menyantap sahur kita, tetapi tidak dengan puasa sunnah. Puasa sunnah ini bisa kita niatkan setelah fajar, selama kita belum makan dan juga belum minum, sebagaimana yang terjadi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah datang ke rumah Aisyah radhiyallahu anha dan menanyakan, "Ya Aisyah, hal indakum syai'?" Wahai Aisyah radhiyallahu anha, apakah engkau memiliki sesuatu yang bisa dimakan? Kata beliau, kami tidak memiliki apapun. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, fa inni shaim. Maka aku pun berpuasa, melakukan puasa sunnah di pagi hari. Beliau meniatkan pada waktu pagi hari, tidak sebelum fajar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan di pertengahan ketika kita melaksanakan puasa sunnah ini, apabila terjadi hal-hal yang mendesak dan kita perlu untuk membatalkan puasa sunnah kita, maka tidak mengapa. Tidak mengapa kita batalkan puasa sunnah kita di pertengahan. Tetapi tentu yang lebih utama adalah tidak membatalkannya kecuali dengan sebab-sebab syar'i. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullah, al-afdalu alla yuftir illa li asbabin syar'iyyah. Yang lebih utama adalah hendaknya dia tidak berbuka kecuali karena sebab-sebab yang syar'i. Karena mungkin kepayahan ketika dia berpuasa, atau mungkin ada hal-hal lainnya yang mendesak dan menghalangi dia untuk berpuasa, maka tidak apa-apa dibatalkan. Selain itu, maka yang lebih utama adalah hendaknya dia sempurnakan puasanya sebagaimana yang telah Allah firmankan, la tubtilu a'malakum. Janganlah kalian batalkan amalan-amalan kalian. Dan terakhir kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk beribadah kepadanya dengan puasa sunnah dan juga puasa wajib yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.